Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video sebelumnya kita telah mempelajari gelombang berjalan. Nah, sekarang kita akan membahas subbab yang kedua, yaitu gelombang stasioner. Di gelombang stasioner ini kita bagi menjadi dua, yaitu gelombang stasioner pada ujung terikat dan gelombang stasioner pada ujung bebas. Nah, di video part yang kedua ini akan kita bahas yang pada ujung terikat. Di video part 1, kalian telah mengetahui bahwa gelombang berjalan itu adalah gelombang yang merambat dengan amplitude tetap. Terus bagaimana kalau gelombang stasioner? Gelombang stasioner ini merambat dengan amplitude yang berubah. Nah, gelombang stasioner yang pertama yang kita bahas adalah yang pada ujung terikat. Misalkan ada suatu tali yang di ujungnya kita ikatkan pada suatu tiang, kemudian talinya ini kita hentakkan, satu kali hentakan, atau bisa juga dibilang kita beri pulsa gelombang dengan amplitudo A. Maka ketika pulsa gelombang ini tadi sampai di ujung tiang ini, ujung tali, kira-kira apa yang terjadi? Nah, untuk memahaminya kita lihat simulasi yang berikut ini. Sumber gelombangnya kita pilih pulsa gelombang, kemudian redamannya kita buat 0. Nah, kita hentakkan satu kali. Nah, ternyata ketika gelombang atau pulsa gelombang tadi sampai di ujung terikat, ini gelombangnya dipantulkan kembali, namun dengan amplitudo yang terbalik. Jadi ketika awal, seperti ini tadi, awal nyampe di ujung, ternyata gelombangnya jadi dibalik. Karena redamannya tadi kita buat 0, sehingga besar amplitudo pantulan itu sama dengan amplitudo gelombang datang. Nah, kalau kita gambarkan peristiwanya kira-kira seperti ini. Ini tadi gelombang datang, pulsa gelombang nyampe di ujung, kemudian gelombang pantulnya terbalik dengan arah ke kiri, arah rambatan ke kiri. Di video sebelumnya kita kan sudah bisa menentukan persamaan dari suatu gelombang berjalan. Persamaan gelombang berjalan gimana? Persamaan gelombang berjalan itu kan Y sama dengan plus minus A sin dalam kurung omega T min plus KX. Nah, kita tetapkan persamaan dari masing-masing gelombang datang dan gelombang pantul. Gelombang datang berarti Y datang sama dengan, di sini sumber atau asal gelombangnya ke atas, amplitudenya ke atas, berarti positif. A sin omega T, karena ini arah rambatannya ke kanan sehingga di sini negatif KX. Nah, ini gelombang datang. Bagaimana dengan gelombang pantulnya? Kita geser dulu ke atas. Gelombang pantulnya sama dengan, di sini amplitudenya menjadi kebalik. Nah, maka di sini negatif A sin dalam kurung omega T, karena ini arah rambatannya ke kiri, sehingga di sini positif KX. Nah, gini. Terus ini tadi kan sumber gelombangnya hanya satu pulsa gelombang. Bagaimana kalau sumber gelombangnya kita rubah menjadi suatu getaran harmonik yang naik turun? Kita lihat lagi di simulasi yang tadi. Ini kita ganti osilasi, kemudian redamannya kita buat 1 biar tidak terlalu rusak gelombangnya. Nah, kita buat seperti ini. Kita frekuensinya kita besarkan. Nah, kalau kita amati, ternyata itu ada satu titik atau beberapa titik yang hampir diam di satu posisi. Contohnya di sini. Titik ini hampir diam ada di satu posisi. Tidak ke atas maksimum ataupun tidak ke bawah maksimum. Hanya bergerak di posisi itu. Begitu pula ada yang beberapa titik itu dia amplitudenya maksimum, sehingga simpangannya maksimum sampai ke atas sampai ke bawah. Muncul yang namanya simpul dan perut. Nah, tapi di ujung terikat, karena ini ujungnya terikat, maka di ujungnya itu yang muncul adalah simpulnya. Munculnya simpul dan perut ini kan terjadi karena adanya superposisi atau interferensi. Nah, kalau kita gambarkan peristiwanya tadi, kira-kira seperti ini. Kalau interferensinya itu berupa konstruktif, maka yang muncul adalah perut. Sedangkan kalau interferensinya itu berupa destruktif,
maka yang muncul adalah simpul. Nah, perlu kalian pahami bahwa amplitudo hasil dari gabungan atau interferensi gelombang ini tadi, amplitudonya itu berbeda dengan amplitudo ketika dia berupa gelombang datang. Makanya dinamakan ini adalah amplitudonya berubah. Nah, itu ya. Jadi ketika masih berupa pulsa gelombang dengan amplitudo A, setelah nyampe di ujung, kemudian dipantulkan, akan tetapi ketika berupa sumber gelombangnya berupa getaran harmonis, amplitudonya hasil dari superposisinya itu berbeda dengan amplitudo ketika gelombang datang. Nah, berubah jadinya. Amplitudo stasioner AS di sini ini bisa 2 kali lipatnya lebih besar daripada amplitudo yang gelombang datang tadi. Nah, untuk menentukan persamaan simpangan gelombang stasioner pada ujung terikat, itu kita tinggal tambahkan saja. Kita geser dulu ya. Kita geser ke atas. Persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat, yaitu Y stasioner itu sama dengan simpangan gelombang datang ditambah simpangan gelombang pantul, maka Y datangnya ini tadi, berarti sama dengan A sin omega T min Kx ditambah min A, berarti langsung aja min A sin omega T plus Kx. Di sini ada A, di sini ada A, maka A-nya bisa kita taruh di luar kurung, sehingga sini adalah sin omega T min Kx min sin omega T plus Kx. Di matematika, kalau ada sin A min sin B, ini, sin A min sin B di bab trigonometri, itu sama dengan 2 sin setengah A min B, dalam kurung ya, dikali dengan cos setengah A plus B. Nah, di sini yang menjadi A adalah omega T min Kx. Yang menjadi B adalah omega T plus Kx. Berarti Y stasioner sama dengan kita terapkan ini. A-nya di luar tadi, berarti di sini adalah 2 sin setengah A min B. A-nya kan ini. Berarti kita tulis omega T min Kx min B. B-nya adalah ini. Berarti min omega T, langsung kita min-nya langsung kita masukkan ke dalam kurungnya ya. Min omega T min B min Kx. Berarti di sini min Kx. Nah, kita geser ya biar kelihatan. Taruh sini. Kemudian dikalikan dengan cos setengah A plus B. A-nya adalah omega T min Kx ditambah B-nya adalah ini. Berarti ditambah omega T ditambah Kx. Nah, di sini kalau kita lihat, ini ada omega T, ini min omega T, berarti saling menghilangkan. Nah, coret-coret yang di sini ada min Kx plus Kx, berarti bisa dicoret, coret, sehingga di sini sama dengan ini karena sudah berupa perkalian semuanya, maka A-nya bisa kita masukkan ke dalam, berarti di sini adalah 2A sin setengah min Kx, min tambah min 1 tambah min 1 kan min 2, berarti di sini adalah min 2Kx dikali dengan cos setengah dalam kurung omega T plus omega T, berarti 2 omega T. Nah, perlu kalian lihat di sini ada 2, kita bisa coret dengan 2, di sini 2 bisa coret dengan 2. Untuk di sini kan ada negatif. Negatif di sini ini bisa diabaikan ya, diabaikan. Kenapa kok diabaikan? Karena pada gelombang stasioner simpangannya itu punya 2 nilai, ada positif, ada negatif. Nah, kita lihat ini nanti. Kita lihat di sini. Misalkan ingin menentukan simpangan pada titik di sini. Titik di sini kan punya simpangan positif yaitu di sini yang ke atas dan punya simpangan negatif di sini. Besarnya sama. Hanya saja berarti di titik ini punya 2 simpangan yaitu plus dan negatif. Itu ya. Makanya kenapa kok di sini negatifnya itu kita abaikan. Sehingga di sini persamaan simpangan untuk gelombang stasioner itu sama dengan 2A sin Kx
dikali dengan cos omega T. Nah, ini adalah persamaan simpangan untuk gelombang stasioner pada ujung terikat. Ingat, kalau sudah masuk ke persamaan simpangan gelombang stasioner, maka X di sini ini diukur dari ujung tali. Jadi kalau masih berupa persamaan gelombang berjalan ini tadi, X-nya itu diukur dari sumber getaran, sedangkan kalau sudah berupa persamaan simpangan gelombang stasioner, maka X-nya diukur dari ujung sini. Nah, ujung sini. Itu ya. Sedangkan di sini kan ada 2A sin KX. 2A sin KX ini adalah gelombang atau amplitudo gelombang stasioner. Atau kita singkat tadi di atas adalah AS. Berarti bisa kita tulis lagi persamaan ini menjadi Y sama dengan amplitudo stasioner, gelombang stasioner, dikali dengan cos omega T. Di mana amplitudo stasioner, ini tadi, amplitudo stasioner itu sama dengan 2A sin KX. Terus, kalau ini amplitudo stasioner, yang A ini apa? Di sini ada A. A itu adalah dia amplitudo gelombang berjalan. Bedakan dengan amplitudo gelombang stasioner dan amplitudo gelombang berjalan. Kalau amplitudo gelombang berjalan tadi adalah, nah ini amplitudo ketika masih berupa gelombang datang. Sedangkan amplitudo gelombang stasioner itu adalah setelah terjadinya superposisi atau setelah terjadinya interferensi. Nah, ini adalah persamaan simpangan untuk gelombang stasioner ujung terikat. Pada gelombang stasioner ujung terikat, kita juga bisa menentukan letak simpul dan perutnya. Nah, untuk menentukannya kita analisis lagi peristiwa superposisi atau interferensi gelombang tadi. Nah, di ujung yang terikat, ujungnya ini kan tadi menjadi sebuah simpul. Berarti di sini adalah simpul 1. Nah, kalau kita tulis, kita simbolkan di sini adalah S1, simpul 1. Sedangkan di sini adalah simpul 2, kemudian di sini adalah simpul 3, dan seterusnya, simpul 4 dan seterusnya. Kemudian di sini adalah perut pertama, P1, kemudian di sini adalah perut kedua, di sini perut ketiga. Diingat-ingat ya, letak simpul dan perut itu diukur dari ujungnya, bukan dari sumber getaran. Kalau toh ditanyakan berapa letak simpul ketiga dari sumber getaran, maka yang perlu kalian cari terlebih dahulu adalah posisinya dari ujungnya. Nah, kalau diukur dari ujungnya, 1 lambda atau 1 panjang gelombang itu kan dari sini sampai ke sini. Berarti simpul ketiga itu jaraknya adalah 1 lambda. Nah, di sini adalah 1 lambda. Ya kan? Kalau di sini 1 lambda, berarti di simpul yang kedua itu besarnya adalah setengah lambda. Kalau di sini setengah lambda, maka S1 jaraknya adalah 0 lambda. Sedangkan perut 1, ini berarti berapa? Perut 1 berapa lambda? Diukur dari ujungnya. Ini adalah 1/4 lambda. Kemudian perut kedua adalah 3/4 lambda. Sedangkan yang perut ketiga adalah 5/4 lambda. Nah, kalau kita cermati letak simpul yang diukur dari ujung, simpul atau kita tuliskan XS sama dengan di sini mulainya dari 0 lambda, kemudian setengah lambda, kemudian 1 lambda, dan seterusnya. Nah, ternyata kalau kita cermati ini membentuk suatu pola. Berarti X simpul ke N itu sama dengan polanya adalah N-1 dikali lambda per 2. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan posisi atau letak simpul ke N
dari ujung. Ingat, dari ujung ya. Sedangkan letak perutnya kalau kita ukur dari ujung, XP letak perut itu dia membentuk dari 1/4 lambda, 1/4 lambda, kemudian yang perut kedua adalah 3/4 lambda, dan yang perut ketiga adalah 5/4 lambda, dan seterusnya. Nah, ini juga membentuk suatu pola nih. Maka bisa kita tentukan pola atau letak perut ke N sama dengan 2N-1 dikali lambda per 4. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan letak perut ke N dari gelombang stasioner ujung terikat. Yang dimaksud N di sini di rumus N-1 lambda per 2 untuk letak simpul, N-nya itu adalah indeks. Misalkan ini kita ingin menentukan letak simpul kedua. Letak simpul kedua, maka di sini sama dengan 2-1 dikali lambda per 2. Tergantung nanti yang ditanyakan apa, letak simpul ke berapa, letak perut ke berapa. Nah, di sini ada contoh soal yang keempat. Seutas tali dengan panjangnya 116 cm, maka L-nya sama dengan 116 cm, direntangkan mendatar. Nah, salah satu ujungnya ini digetarkan naik turun, berarti ini sebagai sumber gelombangnya. Sedangkan ujung lainnya terikat. Nah, berarti ini adalah gelombang stasioner dengan ujung terikat. Frekuensinya sama dengan 1/6 Hz. Berarti F sama dengan 1/6 Hz. Kemudian amplitudenya 10 cm. Nah, ingat ada dua amplitude ya. Amplitude gelombang berjalan dan amplitude gelombang stasioner. Nah, di sini adalah amplitude yang gelombang berjalan sama dengan 10 cm. Akibat getaran tersebut, gelombang mendatar pada tali dengan kecepatan sebesar 8 cm per sekon. Berarti V sama dengan 8 cm per sekon. Kemudian yang ditanyakan adalah yang pertama, yang A, amplitude gelombang hasil perpaduan. Nah, ini baru amplitude stasioner atau AS. Berarti yang ditanyakan adalah AS sama dengan berapa. Di sini ada keterangan lagi, di titik yang berjarak 108 cm dari titik asal. Ingat, ini adalah jaraknya 108 cm dari titik asal. Berarti di sini dx sama dengan 108 cm dari sumber getaran. Sedangkan yang B ditanyakan adalah letak perut ketiga, berarti XP ketiga. Dan di sini simpul keempat, berarti XS keempat sama dengan berapa? Nah, kita jawab di sini. Jawab yang A. Dari persamaan simpangan gelombang stasioner ujung terikat, kita bisa menentukan rumus dari amplitude stasionernya. Itu adalah AS sama dengan 2A sin KX. Tapi ingat, X-nya ini diukur dari ujung. Sedangkan di sini yang diketahui adalah 108 cm dari getaran. Kalau kita gambarkan, kita geser ya. Kalau kita gambarkan talinya, misalkan gini. Terus di sini adalah ujungnya. Panjangnya tali tadi kan 116, berarti L-nya sama dengan 116 cm. Kemudian letak X yang ingin dicari, misalkan ini adalah 108 dari tadi kan 108 cm dari sumber getaran. Berarti di sini adalah 108 cm letak X. Maka kalau diukur dari ujung, berarti ini berapa? Nah, ini adalah X-nya. Sama dengan 116 dikurangi 108. Berarti sama dengan 8 cm. Berarti X di sini adalah kita pakai yang 8 cm. Kemudian kita tulis di sini berarti K-nya kita cari terlebih dahulu. K itu kan sama dengan 2pi per lambda. Lambdanya udah diketahui belum? Nah, ternyata lambdanya belum juga diketahui. Kita cari dulu. Untuk mencari lambda, berarti kita bisa pakai di sini diketahui ada V, kecepatan, ada frekuensi juga. Maka
Untuk mencari lambda, kita cari dulu lambdanya. V itu kan sama dengan lambda dikali frekuensi. Sehingga lambda itu sama dengan kecepatan dibagi frekuensi. Sama dengan kecepatannya 8 cm per sekon. Dibagi dengan frekuensinya tadi adalah 1/6. Jadi dibagi 1/6. Maka lambda sama dengan 8 dikali 6. 8 kali 6 adalah 48 cm. Nah, ini lambdanya. Lambda kemudian kita masukkan ke sini. Maka K sama dengan 2pi per 48. Nah, karena K sudah diketahui, X sudah diketahui, maka di sini kita lanjutkan AS, amplitude gelombang stasionernya itu sama dengan 2 kali amplitudenya berapa? Amplitudenya tadi 10 cm. Berarti di sini 10 cm dikali sin, K-nya adalah 2pi per 48. 2pi per 48 dikali X-nya adalah 8 cm. Bagi 8 habis, ini kita bagi 8 jadinya 6. 6 ini kita bagi 2 jadinya 3, ini habis. Berarti sama dengan 2 kali 10 kan 20 sin 1/3 pi. Nah, berarti kalau ada pi di akhir atau setelahnya sin, maka pi-nya itu besarnya adalah 180. Tapi kalau di depannya itu adalah 3,14 atau 22/7. Jadi kalau yang termasuk sin 4pi, sin 3pi, atau sin 1/3pi di sini, maka pi-nya itu adalah 180. Berarti sama dengan 20 sin 1/3 dikali 180. Berarti sama dengan 20 kali sin 80 dibagi 3 itu adalah 60. Berarti sama dengan 20. Sin 60 itu kan setengah akar 3. Berarti sama dengan 20 bagi 2 itu 10. Maka hasilnya adalah 10 akar 3. Satuannya adalah cm. Nah, ini adalah amplitude gelombang stasionernya sama dengan 10 akar 3 cm. Kemudian pertanyaan yang kedua, kita disuruh mencari letak perut ketiga dan letak simpul ke 4. Nah, kita jawab di sini. Letak perut ketiga, letak P ketiga, itu kan rumusnya tadi apa? Letak perut adalah 2n-1 dikali lambda per 4. Sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1 dikali lambdanya berapa ya tadi? Lambdanya adalah, kita geser. Nah, lambdanya 48 cm. Berarti di sini dikali 48 dibagi dengan 4 sama dengan 2 kali 3 6 min 1, 48 bagi 4 adalah 12. Jadi di sini 12, maka ini adalah 5 dikali 12 sama dengan 60. Satuannya cm karena tadi kita pakai yang cm. Nah, 60 cm ini cukup dari mana? Dari ujung. Sedangkan yang jadi pertanyaan itu adalah letak P ketiga tadi ya, letak perut ketiga dan simpul keempat dari asal getaran. Nah, kita tambah di sini dari asal getaran. Nah, karena ini 60 cm dari ujung, berarti letak perut ketiga ini sama dengan 116, kan tadi panjang talinya adalah 116, dikurangi dengan 60 cm. Itu sama dengan 56 cm. Nah, ini baru dari sumber getaran. Yang selanjutnya adalah yang ditanyakan adalah letak simpul keempat. Letak simpul keempat itu kan rumusnya apa tadi? N-1 dikali lambda per 2. Berarti sama dengan 4 dikurangi 1 dikali lambdanya adalah 48 dibagi dengan 2. Sama dengan 4 dikurangi 1, 3. 3 dikali 48 dibagi 2 adalah 24. Berarti sama dengan
72 cm. Nah, ingat ini 72 cm ini diukur dari ujung. Sedangkan yang ditanyakan adalah dari asal getaran. Maka letak simpul keempat ini sama dengan 116 dikurangi 72 sama dengan 44 cm dari asal getaran atau dari sumber getaran. Itu tadi materi gelombang stasioner pada ujung terikat. Sekian untuk video part yang kedua ini. Silahkan disimak atau dilanjutkan video yang part yang ketiga untuk gelombang stasioner pada ujung bebas. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.